Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang Mom. Hari ini saya ingin membuat bolu pisang atau banana cake ya. Nah, bolu pisang yang saya buat ini cukup ekonomis karena hanya menggunakan 4 telur saja. Pisangnya saya menggunakan pisang Ambon yang bisa dicari di warung-warung terdekat rumah kita. Nah, kalau kalian ingin tahu bahan-bahan lengkapnya apa saja, kemudian bagaimana caranya, simak terus video ini ya. Nah, ini bahan-bahan yang harus kita siapkan ya Mom. Ada 200 gram gula pasir, 4 butir telur ayam, 25 gram tepung maizena, 200 gram mentega yang sudah dicairkan, saya pakai merek Blue Band, 300 gram tepung terigu, saya memakai segitiga biru. Ini kurang lebih 500 gram atau pisang Ambon ya. Misalnya mau dikurangi jadi 400 gram juga boleh. 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh soda kue, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan SP. Nah, ini ada ekstrak vanila ya. Kemudian ada kurang lebih 50 ml susu cair. Itu bahan-bahan yang harus disiapkan ya, Mom. Nah, pertama-tama kita lumatkan pisang Ambonnya dulu. Tidak perlu menggunakan blender ya. Bisa menggunakan garpu saja agar seratnya tidak terlalu lembut. Nah, kalau sudah cukup lembut seperti ini, kita tambahkan susu cair ya. Nah, susu cairnya bisa dilebihkan sedikit. Nanti misalnya adonannya sudah jadi dan terasa kurang kental, bisa untuk ditambahkan. Aduk-aduk hingga rata ya. Nah, kelebihan susu ini nanti bisa digunakan untuk mengentalkan adonan ya. Sementara kita sisihkan dulu. Kita siapkan tempat untuk membuat adonan. Kita masukkan telur dan bahan-bahan yang lainnya ya. Ada telur, kemudian masukkan apa ya? Ovalet atau SP boleh ya. Saya menggunakan SP. Kemudian kita masukkan gula pasir. Selanjutnya kita mulai mixer ya. Pertama pelan-pelan dulu 1 tingkat, kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menit hingga adonan telur ini menjadi krim ya, menjadi kental, putih-putih kental gitu. Nah, ini adonannya sudah mulai mengental ya. Kalau sudah mengental begini, kita sisihkan dulu. Nah, kemudian masukkan pisang yang sudah kita lumatkan tadi ya, sedikit demi sedikit. Kemudian bisa diaduk menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah ya, kecepatan yang paling rendah, jangan terlalu cepat, atau boleh juga diaduk menggunakan spatula. Masukkan sedikit-sedikit sampai habis.
Adonan ini kita sisihkan dulu ya. Kita siapkan tepungnya, kita ayak dulu. Campurkan semua bahan tepung, ada tepung terigu, kemudian ada maizena, ada soda kue, baking powder, garam. Jangan lupa sama ekstrak vanilanya juga boleh dicampurkan di sini. Kalau sudah, ayak sampai habis ya. Kemudian kita masukkan tepung yang sudah kita ayak tadi ke dalam adonan ya, sedikit demi sedikit. Kita aduk dengan cara dibalikan, diputar, dibalik ya, menggunakan spatula. Aduk hingga merata sampai tepungnya seluruhnya habis, tidak tersisa. Kalau sudah dirasa sudah merata, kita masukkan margarin yang sudah dicairkan ya. Nah, ketika memasukkan margarin ini harus menunggu sampai margarin itu dingin. Jadi tidak boleh memasukkan margarin dalam keadaan margarin masih panas, karena nanti akan merusak tekstur dari adonan itu sendiri. Kita aduk-aduk, aduk-aduk hingga merata ya. Aduk sampai ke bawah, karena kadang biasanya itu ada sisa-sisa margarin cair yang menempel di bagian bawah. Nah, itu bisa membuat nanti kue akan menjadi bantat ya, Mom. Nah, sepertinya ini sudah merata ya. Kita siapkan wadah. Nah, untuk memasukkan atau meletakkan adonan ya, ini ukurannya 24 cm. Loyang ini sudah saya lapisi dengan margarin dan tepung ya, supaya nanti ketika sudah matang tidak lapisan kulit dari kuenya itu tidak menempel. Nah, kalau sudah, kita ratakan ya dengan cara di apa ya? Ya seperti dibanting-banting gitu, tapi jangan terlalu keras ya. Itu fungsinya agar apa ya? Tidak ada udara yang mengendap. Nah, kemudian kita beri hiasan, kita taburi dengan kismis. Nah, saya menggunakan kismis, tapi misalnya Mom di rumah ingin ditaburi dengan bahan lain, misalnya choco chip atau irisan pisang atau mungkin seres, itu juga boleh. Nah, kita masukkan ke dalam oven ya. Sebelumnya jangan lupa ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu. Saya menggunakan oven tangkring karena oven listrik saya di rumah ini nggak kuat listriknya. Nah, itu adonannya sudah mulai mengembang ya, Mom. Nah, sepertinya adonannya sudah matang ya. Kita cek dulu menggunakan lidi yang bersih. Nah, sepertinya memang sudah matang karena tidak ada adonan yang menempel di lidi. Nah, kita pindahkan ke bagian yang atas ya.
kuenya udah matang ya. Wow, super duper sempurna. Ini bagian bawahnya ya Mom, matang dengan sempurna, warnanya coklat kekuning-kuningan, keemasan. Nah, kuenya sudah bisa dinikmati. Lihat ya, dalamnya sempurna, matang sempurna, kemudian empuk, nggak bantat. Nah, lapisan bagian luarnya pun tidak tidak mengeras dan gosong. Pokoknya matang dengan sempurna. Nah, apabila kalian suka dengan video ini, kasih like ya, jangan lupa share ke teman-teman, dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku ya, dan tunggu resep-resep lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.